Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Materi tematik kita pada pagi hari ini di tema 5F, yaitu tentang panas dan perpindahannya, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, yuk kita simak materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu agar kalian mampu memahami aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, mampu menemukan pokok pikiran dalam teks eksplanasi, dapat membuat peta pikiran, mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pembelajaran yang pertama yaitu ilmu pengetahuan sosial, mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Nah, anak-anakku semua, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat adalah usaha bengkel sepeda, usaha pangkas rambut, toko kelontong, industri rumahan, usaha kerajinan, kegiatan pertanian, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Pembangunan ekonomi diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Adapun manfaat dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kemakmuran rakyat dan memberantas kemiskinan. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Nah, ada kegiatan pertanian, usaha kerajinan, pedagang kecil, kemudian pangkas rambut. Mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilakukan untuk melengkapi pembangunan ekonomi. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya? Yaitu bisa melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial budaya itu berkaitan dengan perubahan kebiasaan dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Misalnya, dahulu masyarakat memanfaatkan tanaman obat untuk dijadikan minuman jamu. Seiring perkembangan pengetahuan teknologi, masyarakat membuat obat yang diolah dengan teknologi modern, yaitu menggunakan tanaman obat. Nah, ini adalah contoh kegiatannya ya. Diawali dengan pengolahan secara tradisional, kemudian pengolahan secara modern. Kemudian muatan pembelajaran yang kedua yakni bahasa Indonesia. Menemukan pokok pikiran teks eksplanasi dari media cetak. Nah, silahkan kalian buka buku tematik kalian halaman 56 dan 57, yaitu tentang serangga sang penguasa bumi.
Pokok pikiran pada paragraf pertama yaitu berbicara tentang ciri-ciri serangga, karena dalam paragraf tersebut disebutkan tentang ciri-ciri dari serangga. Kemudian paragraf kedua yaitu tentang siklus hidup serangga. Kemudian pokok pikiran paragraf ketiga yaitu bentuk mulut serangga. Nah, untuk paragraf selanjutnya kalian bisa latihan di rumah. Sekarang, bagaimana cara membuat peta pikiran tentang isi teks eksplanasi? Nah, ini adalah peta pikiran. Kemudian teks eksplanasinya berjudul Hari Menanam Pohon. Nah, kalian bisa membuatnya seperti dengan contoh. Kalian tentukan pokok pikiran dari tiap paragraf. Kemudian buatlah tabel dan masukkan pokok pikiran tersebut ke dalam tabel. Muatan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang PPKN. Menjelaskan makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ibu ulang lagi ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Kemudian tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Nah, apa saja hak sebagai warga masyarakat? Hak warga masyarakat adalah hal-hal yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan supaya warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh hak warga masyarakat yang pertama adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak, kemudian hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya, dan hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan, dan yang terakhir hak untuk ikut dalam pemerintahan. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Pertama, menghormati pendapat orang lain, merawat kebersihan dan keindahan fasilitas umum, mentaati peraturan lalu lintas, mentaati peraturan di lingkungan tempat tinggal, menghormati pemeluk agama lain, dan membayar pajak. Adapun tanggung jawab sebagai warga masyarakat, pahami tugas dan kewajiban masing-masing, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kemudian yang keempat, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, yang kelima, hormati hak orang lain, dan yang keenam, dahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Nah, ini adalah gambar contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Materi ini kalian bisa buka di buku tematik kalian, yaitu subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Untuk tugas kalian pada pagi hari ini, silahkan ditulis di buku tugas kalian pertanyaan dan jawabannya. Jelaskan pengertian pembangunan ekonomi dan manfaatnya. Kemudian upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya. Tuliskan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar lingkunganmu. Apa sajakah hak sebagai warga masyarakat? Tuliskan 2 saja. Kemudian berikan 3 contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, jelaskan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk tugas keterampilannya, silahkan dibuka buku halaman 61 sampai 62. Tuliskan dengan peta pikiran informasi penting yang terdapat dalam tiap paragraf pada teks pengolahan tanaman obat. Kemudian tugas keterampilan untuk ilmu pengetahuan sosial, buatlah tabel tentang contoh aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kemudian tugas keterampilan PPKN-nya,
Bacalah lembar kegiatan pada halaman 65, kemudian identifikasi peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Tony terkait kasus pada bacaan. Nah, anak-anakku semangat mengerjakan ya, dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.